Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang 10 teknologi teratas yang perlu dipelajari pada tahun 2024. Di antaranya ada berbagai macam teknologi yang akan kita jelaskan. Di sini saya sebagai perwakilan anggota pertama yang akan menjelaskan beberapa teknologi yang cukup viral dan perlu kita ketahui secara detail. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elisa Dorotun Nafis Ladibah dengan NIM 21101090044. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang teknologi AI. Pasti kalian sudah cukup tahu tentang teknologi ini dan sangat viral pada saat ini. Teknologi AI atau yang kita kenal Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini merujuk pada mesin komputer yang memiliki kemampuan selain untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi teknologi ini dapat mengikuti kemampuan yang persis dilakukan oleh manusia. Di antaranya seperti mengenal suara, pemahaman bahasa, perencanaan, pembelajaran, dan penalaran. Jadi AI didesain untuk seperti itu. Nah, di sini dalam teknologi AI itu menggunakan beberapa metode dan teknik. Di antaranya yang pertama machine learning, deep learning, sama cognitive computing. Pertama yaitu teknologi machine learning. Jadi teknologi ini berupa mesin yang sudah didesain secara sendiri tanpa ada arahan, dan teknologi ini menggunakan beberapa ilmu statistika, matematika, dan data mining. Jadi mesin ini dapat berjalan sendiri tanpa ada arahan dan bisa diulang secara terus-menerus. Yang kedua yaitu deep learning. Deep learning ini metode dalam AI yang memproses data dengan cara terinspirasi dari otak manusia, seperti mengenali gambar, teks, suara, dan dapat memprediksi data yang akurat. Dan yang ketiga yaitu cognitive learning. Cognitive learning ini juga sama, memproses informasi seperti manusia. Dan yang kita ketahui contoh dari cognitive learning ini seperti Google Assistant. Kayak oke Google, jadi kayak contohnya kayak gitu. Dan untuk penerapan AI, pasti dari kalian sudah cukup tahu tentang AI ini. Yang paling fenomena di kalangan mahasiswa diantaranya itu ChatGPT. Mungkin dari kalian sudah bisa atau menggunakan ini ya untuk tugas-tugas. Jadi ChatGPT itu merupakan teknologi AI yang memberikan informasi segala hal tentang apapun, baik itu naskah, skrip, maupun konten marketing, dan lain-lain. Jadi ChatGPT ini dapat memproses beberapa data yang kita inginkan, baik berhubungan dengan tugas. ChatGPT itu bisa memberikan informasi tentang hal itu. Kedua, Google Assistant. Jadi Google Assistant ini sudah kita ketahui sendiri teknologi AI yang didesain dalam perangkat seluler atau dalam handphone ya. Biasanya kita ketahui seperti oke Google. Jadi itu bentuk dari Google Assistant. Dan yang ketiga yaitu Deep Facebook. Jadi teknologi ini bisa mengenali wajah yang ada di postingan Facebook berupa foto dan tidak perlu menandai secara manual. Jadi intinya teknologi AI itu merupakan teknologi mesin komputer yang memproses seperti kecerdasan manusia, bisa mengenali gambar, suara, menalar. Jadi contoh manusia secara teknologi seperti itu. Saya Silaturahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi kedua yaitu Edge Computing. Edge Computing ialah sistem komputasi yang dilakukan di dekat sumber data dan pemrosesan datanya dilakukan secara lokal. Singkatnya adalah memproses data sebanyak mungkin di lokasi tempat data tersebut dibuat, daripada mengirimkannya ke pusat data jarak jauh untuk diproses lebih lanjut. Dengan adanya teknologi edge computing ini mengutamakan kecepatan dan efisiensi kebutuhan kita terhadap hal-hal yang instan. Perusahaan besar seperti Amazon Web Services, IBM, dan Microsoft Azure secara aktif merekrut ahli di dalam bidang edge computing ini.
Rata-rata penghasilan per tahun dari profesional edge computing ialah sekitar 150.000 US dollar dan 12 rupiah di India. Ada beberapa kelebihan dari teknologi edge computing ini. Yang pertama yaitu peningkatan respon dan kinerja. Dengan memproses data yang dilakukan di tepi jaringan atau yang dilakukan secara lokal, waktu respon dapat dikurangi secara signifikan karena data tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke pusat data untuk diproses. Contoh sederhananya saja yaitu mobil otonom atau self-driving. Yaitu jika ada belokan, turunan, dan semacamnya, mobil itu akan memproses datanya sendiri daripada mengirimkannya ke pusat data server untuk diproses, yang akan membutuhkan waktu lebih lama. Ini meningkatkan respon cepat dan keamanan pada sistem mobil otonom itu sendiri. Yang kedua yaitu penghematan bandwidth. Dengan melakukan pemrosesan data secara lokal, edge computing mengurangi beban pada jaringan pusat dan menghemat bandwidth dengan mengurangi jumlah data yang akan dikirimkan melalui jaringan. Kelebihan yang ketiga yaitu privasi dan keamanan. Edge computing ini dapat meningkatkan privasi dan keamanan dengan mengurangi resiko pelanggaran data yang dapat terjadi saat data dikirimkan melalui jaringan. Kelebihan yang ketiga yaitu fleksibilitas dan skalabilitas. Edge computing meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya komputasi, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan aplikasi yang dapat berubah-ubah. Ini juga memungkinkan skalabilitas yang lebih baik karena komputasi dapat didistribusikan di sejumlah perangkat di tepi jaringan. Yang terakhir yaitu efisiensi energi, yaitu dengan memproses data di lokasi, edge computing dapat mengurangi konsumsi energi yang diperlukan untuk mentransfer data melalui jaringan, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efisien secara energi. Ini dapat sangat penting dalam lingkungan di mana sumber daya energi terbatas dan mahal. Dengan adanya kelebihan-kelebihan ini, edge computing telah menjadi solusi yang semakin populer dalam berbagai aplikasi seperti di aplikasi IoT, Industri 4.0, dan cloud computing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, teknologi teratas yang cukup perlu dipelajari pada tahun 2024, yaitu tentang bioteknologi. Bioteknologi ini merupakan teknologi yang menyediakan pelayanan berupa kesehatan pertanian dan pengobatan yang berhubungan dengan perusahaan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini cukup modern dan sangat dibutuhkan untuk era saat ini karena membantu atau menyediakan produk-produk teknologi terobosan yang membantu memerangi penyakit-penyakit langka dan mampu mempertahankan lingkungan. Nah, dengan hal tersebut, apa sih peran dari bioteknologi ini? Hal tersebut, teknologi ini berperan penting dalam segala hal di dunia. Di antaranya apa? Yang pertama yaitu menyembuhkan dunia. Jadi bioteknologi ini berperan menyediakan peralatan-peralatan yang menggunakan susunan genetik yang bermanfaat untuk beberapa penelitian dan segala hal, di antaranya mengurangi angka penyakit menular, menyelamatkan juta nyawa anak dengan menciptakan alat-alat tersebut, di antaranya juga menyesuaikan pengobatan untuk individu yang mengalami resiko kesehatan dan efek samping, menciptakan alat yang lebih tepat untuk mendeteksi penyakit. Jadi maksudnya menyembuhkan dunia ini, bioteknologi memiliki peran dalam menciptakan sebuah alat maupun pendeteksi dalam sebuah penyakit maupun segala hal yang berhubungan dengan nyawa manusia. Terus yang kedua, bahan bakar dunia. Nah, bahan bakar dunia ini teknologi bioteknologi di sini menggunakan proses biologis seperti fermentasi dan memanfaatkan biokatalis seperti enzim, ragi, dan mikroba yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dunia. Jadi, bioteknologi di sini berfungsi untuk
menggunakan segala hal yang dapat mendeteksi bahan bakar dunia itu seperti apa. Di antaranya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagaimana? Terus yang kedua, mengurangi penggunaan air dan limbah. Nah, dengan hal tersebut, jadi bioteknologi juga berperan untuk mengatur bagaimana cara dalam mengelola lingkungan ini secara baik berhubungan dengan emisi gas, penggunaan air, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu makan dunia. Nah, maksudnya makan dunia ini, bioteknologi juga memperhatikan bagaimana ketahanan pangan maupun kondisi pertanian di sebuah dunia. Jadi bioteknologi sangat berperan untuk hal itu. Nah, di sini perannya yang bagaimana? Di antaranya menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi, menurunkan volume bahan kimia pertanian yang sangat berbahaya dengan cara bisa menggunakan tanaman biotek untuk mengurangi penggunaan bahan pestisida, memproduksi makanan yang bebas alergen, dan lain-lain. Jadi bioteknologi ini cukup berperan untuk memikirkan atau menganalisis segala hal, mengukur dan lain-lain, ataupun menciptakan segala hal yang berhubungan untuk kesembuhan dunia, baik dari lingkungan maupun dari ketahanan pertanian dan pangan itu, yang hal itu sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dunia ini. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu tentang quantum computing. Komputasi kuantum itu adalah jenis komputasi atau komputer yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan pemrosesan informasi. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit sebagai unit dasarnya. Kalau komputer kuantum menggunakan qubit atau quantum bit sebagai unit dasarnya. Komputasi kuantum menjanjikan kemampuan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sulit diselesaikan oleh komputer klasik. Contohnya yaitu dalam penyelesaian masalah optimasi yang kompleks. Selain itu, masalah pemodelan molekuler yang akurat dan faktorisasi bilangan besar yang relevan untuk kriptografi. Perusahaan besar seperti IBM, Google, Microsoft, dan Riot secara aktif merekrut para ahli di bidang quantum computing. Rata-rata penghasilan per tahun dari profesional atau ahli dari quantum computing sekitar 140.000 US dollar atau sekitar 12 rupiah di India. Ada beberapa kelebihan utama dari quantum computing. Kelebihan pertama yaitu pemrosesan paralel yang luas. Dengan kelebihan ini memungkinkan komputasi kuantum itu untuk melakukan banyak perhitungan secara paralel yang menghasilkan solusi lebih cepat dibandingkan komputer klasik. Selanjutnya, kelebihan yang kedua yaitu terdapat algoritma khusus yang dirancang untuk komputasi kuantum, seperti algoritma bilangan Shor, yaitu untuk faktorisasi bilangan besar, dan algoritma Grover untuk pencarian yang lebih cepat daripada komputer klasik. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu keamanan kriptografi yang lebih tinggi. Quantum computing ini menghasilkan algoritma kriptografi baru yang lebih aman, yang berdasarkan pada sifat-sifat unik dari mekanika kuantum. Kelebihan yang terakhir yaitu optimisasi yang lebih efisien. Quantum computing ini menawarkan potensi untuk melakukan optimisasi yang lebih efisien seperti penjadwalan, routing, dan masalah optimisasi kombinatorial lainnya. Ini dapat memiliki dampak besar pada berbagai industri seperti logistik, manufaktur, dan keuangan. Selanjutnya, contoh nyata dari cara kerja quantum computing. Jika kita melihat dari sudut pandang kimia dan farmasi,
Quantum computing ini digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan interaksi molekul secara akurat. Contohnya, dalam penelitian obat baru, komputasi kuantum dapat membantu memprediksi sifat-sifat molekuler yang mencari kandidat obat yang lebih efektif daripada sebelumnya. Dan jika dilihat dari bidang industri, quantum computing ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses seperti penjadwalan logistik, manajemen rantai pasokan, atau portofolio investasi. Dengan kemampuan untuk melakukan perhitungan secara paralel, quantum computing ini dapat membantu menemukan solusi yang lebih cepat dan lebih baik daripada komputer klasik. Perkenalkan, nama saya Hana Hasnatul Zahra dengan NIM 212101090045. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber security. Cyber security tersendiri itu berasal dari dua kata bahasa Inggris. Yang pertama yaitu cyber, artinya itu internet. Yang kedua security, itu artinya keamanan. Dan cyber security sendiri itu artinya perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Cyber security tersebut termasuk perangkat keras. Berdasarkan jenisnya, cyber security dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama keamanan jaringan, yang kedua keamanan aplikasi, yang ketiga keamanan operasional, yang keempat mitigasi, dan yang terakhir yang kelima yaitu edukasi terhadap end user. Nah, yang pertama kan ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan sendiri artinya praktek melindungi dari penyusup. Yang kedua yaitu ada keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi lebih fokus melindungi data perangkat lunak dan software. Yang ketiga yaitu ada keamanan operasional. Keamanan operasional tersendiri lebih fokus melindungi datanya. Yang keempat ada mitigasi. Proses mitigasi penting terhadap berlangsungnya bisnis, jadi harus dijaga keberlangsungan bisnisnya. Yang kelima yaitu ada edukasi terhadap end user. Maksudnya di samping itu juga penting faktor menjaga dari faktor manusia atau pengguna. Cukup dari jenis cyber security-nya. Selanjutnya yaitu machine learning. Teknologi machine learning atau ML yaitu mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan penggunanya. Pembelajaran mesin yang dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan lain-lain, sehingga mesin dapat menganalisa sendiri tanpa diperintah. Namun secara garis luas, machine learning itu dibagi menjadi dua teknik. Yang pertama ada supervised dan unsupervised. Teknik supervised merupakan teknik yang bisa kamu terapkan dalam pembelajaran mesin yang dapat menerima informasi. Dan kalau unsupervised berarti sebaliknya, tidak dapat menerima informasi. Perkenalkan, nama saya Kais KJ Sujai dengan NIM 21101090026, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi 5G dan Internet of Things. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi 5G. Apa itu teknologi 5G? Teknologi 5G secara teoritis memiliki kecepatan puncak 20 Gbps, sedangkan kecepatan puncak 4G hanya 1 Gbps. Jaringan 5G tervirtualisasi dan digerakkan oleh perangkat lunak, serta mengeksploitasi teknologi cloud. Namun, jaringan 5G juga menyajikan literasi yang lebih rendah, yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi, bisnis, serta pengalaman digital lainnya, seperti game online, konferensi video, dan mobil self-driving. Karena sebab itu, 5G harus meningkatkan konektivitas di daerah pedesaan dan kota-kota yang melayani melebihi kapasitas 5G. Bagaimana cara kerja teknologi 5G? Cara kerjanya sebagai platform arsitektur 5G
yang ditentukan oleh perangkat lunak, di mana fungsionalitas jaringan dikelola melalui perangkat lunak, bukan perangkat keras. 5G juga meningkatkan pengalaman digital melalui jaringan otomatis yang mendukung pembelajaran mesin ML. Kapan 5G akan tersedia dan bagaimana perluasannya? Layanan 5G sudah tersedia di beberapa negara dan sudah tersedia pada tahun 2020 dan tersedia secara umum pada tahun 2022. Apa dampak dari teknologi 5G? Teknologi 5G tidak hanya mengantarkan era baru peningkatan kinerja dan kecepatan jaringan, tetapi juga pengalaman baru yang terhubung bagi pengguna dalam layanan kesehatan. Teknologi 5G dan konektivitas Wi-Fi melalui perangkat yang terhubung dengan data mengenai indikator kesehatan utama seperti detak jantung dan tekanan darah. Selanjutnya, Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT yaitu sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi yang berbasis internet. Dengan adanya IoT dapat mempermudah untuk mencari dan mengelola serta mengirimkan informasi secara otomatis. Adapun konsep dari IoT ini sepintas hampir serupa dengan M2M atau Machine to Machine. M2M di sini merujuk pada teknologi yang memungkinkan komunikasi antara mesin-mesin tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti pabrik. Cara kerja IoT ada 3 komponen utama yaitu sensor. Sensor yang digunakan pada konsep ini dapat berupa sensor gerakan, sensor cahaya, dan lain-lain. Tujuannya untuk mengumpulkan data dari objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, gateway. Berfungsi untuk mentransmisikan data ke cloud atau internet yang terhubung. Tujuannya juga dapat memproses serta melakukan tindakan otomatis pada data yang ada. Yang ketiga, cloud. Berfungsi untuk memberikan layanan dan aplikasi yang diperlukan untuk mengelola IoT. Keuntungan dari penggunaan IoT ini yaitu efisiensi energi, hemat biaya, dan produktivitas meningkat. Tantangan IoT, keamanan data privasi, dan regulasi rendah. Kemudian, contoh implementasi IoT dari berbagai sektor. Yang pertama dari dunia bisnis, bidang pendidikan, dan dunia kesehatan.
Oke, apa sih itu blockchain? Nah, blockchain merupakan sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data secara digital yang terhubung melalui kriptografi. Dari nama tersebut memiliki dua kata, yaitu yang pertama block yang berarti sekelompok dan yang kedua chain yang artinya sebagai rantai. Dari nama tersebut dapat diartikan bahwa blockchain membuat blok-blok atau sekelompok yang saling terhubung untuk tujuan mengeksekusi transaksi. Teknik ini awalnya dijelaskan pada tahun 1991 oleh sekelompok peneliti. Pada awalnya, blockchain ini ditunjukkan untuk timestamp dokumen digital hingga tidak mungkin untuk diotak-atik lagi. Jadi, hampir mirip dengan notaris, tapi sayangnya teknologi ini berujung tidak begitu digunakan sampai pada tahun 2009. Teknologi ini akhirnya diadaptasi oleh salah satu seorang yang bernama Shinya Nakamoto untuk membuat cryptocurrency pertama di dunia, yaitu Bitcoin. Jadi blockchain ini adalah buku besar dan distribusi yang benar-benar terbuka untuk siapa saja. Mereka memiliki properti yang menarik bagi data yang telah dicatat di dalam blockchain, maka sangat sulit untuk mengubahnya lagi. Nah, jadi bagaimana sih cara kerja blockchain ini? Nah, setiap blok berisi beberapa data khas dari blok dan khas dari blok sebelumnya. Data yang disimpan di dalam blok tergantung pada jenis blockchain. Misalnya, menyimpan rincian tentang transaksi di dalamnya seperti data pengirim, penerima, dan jumlah koin. Setiap blok memiliki hash. Nah, hash ini digambarkan sama seperti sidik jari. Hash ini mengidentifikasikan satu blok dan semua isinya. Dan itu selalu unik sama seperti sidik jari. Setelah satu blok dibuat, hash itu pun dihitung. Mengubah sesuatu di dalam blok, maka akan menyebabkan hash berubah. Jadi, dengan kata lain, hash ini sangat berguna bagi kamu yang ingin mendeteksi perubahan pada blok. Jika sidik jari satu blok berubah, itu tidak lagi merupakan blok yang sama. Jadi unsur ketiga di dalam sakta blok adalah hash dari blok sebelumnya. Ini secara efektif menciptakan rantai blok, dan teknik inilah yang membuat blockchain sangat aman. Sifatnya yang memiliki blockchain akan membuat jaringan memeriksa dan mematikan informasi atau data blok valid. Jadi proses ini merupakan proses desentralisasi yang terjadi di antara mode jaringan untuk memastikan semua informasi tersebut valid. Jadi sifat desentralisasi ini juga membuat teknologi ini tidak tergantung pada otoritas eksternal untuk melakukan validasi dan keaslian sebuah data. Nah, perbedaan blockchain dan cryptocurrency itu apa sih? Jadi soal membahas tentang perbedaan dari blockchain dan cryptocurrency ini seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang sama, sehingga menyebabkan mispersepsi di kalangan masyarakat. Jadi simpelnya nih, blockchain adalah sebuah teknologi atau sistem penyimpanan yang transparan sehingga banyak manfaat di berbagai bidang, termasuk di dalamnya cryptocurrency ini atau berbagai mata uang digital. Jadi bisa dibilang blockchain ini merupakan teknologinya, dan cryptocurrency-nya ini merupakan produk yang menggunakan sistem ini dalam sistem transaksinya. Yang mesinnya bisa membantu proses smart kontrak yang mendukung proses transaksi. Nah, itulah penjelasan singkat tentang blockchain.